Sebentar lagi pengantin dan keluarga akan memasuki ruang ibadah. Mohon kita pelihara suasana supaya tenteram. Alat-alat komunikasi mohon di silent. Bapak, Ibu, Saudara, segera pengantin akan memasuki ruang ibadah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut mereka. Pengantin bersama dengan keluarga dipersilakan memasuki ruang ibadah. Trusting Him to God, hand in hand and side by side, serving God together seems so right. So let's go on this journey with God. Let us praise Him together, serving as one. Let us look towards heaven, no matter what comes, as we go on this journey. Dipersilakan untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Let us praise Him together, serving as one. Let us look towards heaven, no matter what comes, as we go on this journey. On this journey as one. On this journey as one. Marilah kita memuji Tuhan
melalui Kidung Jemaat nomor 10 di baitnya yang pertama dan 4, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Joshua Panangian Purba dengan Hartasia Susan Panadea Simajuntak, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Paduan suara dari keluarga Opus Heli Manado dipersilakan untuk menaikkan pujian. Berikut nanti keluarga Opku Marsaulina Samosi.
Shalom, Horas. Jumpa lagi di podcast HKBP Mampang Perapatan. Senang sekali saya, Ria Simangunsong, hadir bersama dengan kita semua di sini, para sobat HKBP Mampang Perapatan yang menyaksikan podcast ini. Baik, apa kabarnya sobat HKBP Mampang Perapatan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentu saja dalam keadaan sukacita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, sobat HKBP Mampang Perapatan, kalau mengingat beberapa waktu lalu di acara podcast kita yang pertama, kita mengambil topik mengenai kesehatan, di mana kita berdiskusi langsung dengan pakar kesehatan, yaitu Dr. Luciana beberapa waktu lalu. Dan saat ini kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kami akan berbicara langsung dengan pimpinan gereja HKBP Mampang Perapatan, yaitu Amang Pendeta Resort HKBP Mampang Perapatan, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor. Horas Amang. Horas, shalom. Shalom. Baik, Amang gimana, sehat? Sehat, kuat, luar biasa. Luar biasa. Baik Amang, kita akan berbicara nih Amang. Topik kita kali ini mengenai profil dari pendeta gereja HKBP Mampang Perapatan. Di mana pendeta kita ya Amang ya saat ini, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor. Berbicara nih Amang, nama Amang nih sangat unik. Nama Amang nih kayaknya gak banyak yang memiliki. Saya rasa cuma Amang ini yang punya nama Amang ini. Ya benar sekali. Jadi Amang mungkin belum banyak yang tahu nih Amang. Apa sih arti nama Amang itu Sang Hormat Banjarnahor? Bisa diceritakan Amang? Ya, memang ada ceritanya. Nama itu diberikan orang tua saya sebelum saya lahir. Abang saya meninggal dunia. Kemudian orang tua saya bernazar kalau lahir anak laki-laki akan diberi nama Sang Hormat, artinya saya yang giat mahoras sahormat dua, artinya panjang umur, dan berjanji akan memasukkan saya di sekolah pendeta menjadi hamba Tuhan. Jadi benar-benar terjadi ya Amang ya, benar-benar apa terjadi. yang diharapkan oleh orang tua kala itu memang benar-benar terjadi di Amang saat ini sampai menjadi pendeta HKBP Mampang Perapatan. Baik, tentunya Amang kalau Keluarga Oppu Marsaulina Samosir menaikkan lagu pujian.
kita mempersiapkan hati, pikiran, iman kita untuk mendengar firman Tuhan, seraya kita menyanyi Yesus pimpinlah. Dan lindungilah kami semua murid-Mu yang tadi tebus darah-Mu. Tuntunlah Tuhan kami yang lemah. Agar tidak ragu lagi datang padamu, mohon berkatmu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan sebagai bekal hidup kita semua, terutama untuk saudara yang kita kasihi, Joshua dan Dea, ketika mereka memasuki rumah tangga pada hari ini. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14, jika Bapak Ibu membuka undangan yang kita terima masing-masing, jika saya tidak salah di sebelah kiri atas nas ini tertulis, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai digijang ni saluhu nai ima ha holongon ni roha ai ido rahu-rahu ni nasa hari pason. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus untuk saudara berdua yang duduk bersanding di depan altar gereja ini, pasti saudara mendapat keistimewaan hari ini, ya. Pakaiannya juga pasti lebih istimewa dibanding dengan kami semua, terutama dengan saya, kan gitu ya, karena saya tiap ibadah ini yang saya pakai kan begitu. Dan bukan hanya itu, saya pikir perlakuan juga baik dari keluarga Purba juga dari keluarga Simajuntak, kebiasaan misalnya seminggu menjelang pernikahan itu ada pasti hal-hal khusus untuk saudara berdua. Itu adalah bagian daripada sukacita keluarga besar, terutama orang tua, di mana mereka telah menerima anugerah dari Tuhan untuk membesarkan putra dan putri. Dan filosofi orang Batak juga mengatakan kalau sudah dewasa maka akan dihantarkan sampai kepada pernikahannya. Karena itu pertama-tama bersyukurlah saudara berdua saat ini, selain kita yang datang di gereja, nanti di gedung tempat resepsi juga akan banyak saudara-saudara kita yang mendoakan saudara berdua. Mereka bukan asal hadir di sini, saya yakin, tapi mereka adalah juga para pendoa untuk saudara berdua. Oleh karenanya, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya kurang tahu siapa di antara keluarga yang menorehkan
firman ini di undangan tersebut. Tapi saya yakin ini adalah juga bagian dari pengharapan dari keluarga besar yang telah sepakat menuliskannya di undangan itu. Oleh karenanya, mari kita pahami firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah bahagian daripada kehidupan berumah tangga. Ada yang berumah tangga sebagai suami, sebagai istri. Ada yang berumah tangga sebagai anggota, yaitu anak dalam keluarga. Oleh karena itu sesungguhnya kita ini semua adalah bagian daripada keluarga. Ada perbedaan yang sangat hakiki dari rumah tangga Kristen dibanding dengan rumah tangga lainnya. Sebab kita tahu semua, atau lebih banyaklah kita katakan, manusia memang membina rumah tangga. Tapi apa kelebihannya itu? Di tengah-tengah pergumulan dunia atau perjalanan dunia ini, ada satu hal yang mendasar yang harus diingat oleh orang Kristen, bahwa prakarsa untuk membina rumah tangga, lembaga rumah tangga itu adalah prakarsa dari Allah sendiri. Tidak baik manusia itu seorang diri, maka aku akan menjadikan penolong baginya, penolong yang sepadan. Prakarsa itulah yang ditaati oleh setiap orang Kristen, termasuk saudara berdua ini, bahwa Tuhan menginginkan pasangan yang baik dari ciptaannya untuk membina rumah tangga. Karenanya saudara berdua mengawali rumah tangga ini dalam pemahaman itu, dan saudara juga mengawali dalam ibadah kudus pada saat ini yang sangat istimewa. Saudaraku, hakikat pernikahan Kristiani juga tentu kita sudah paham, sebab Tuhan mengatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka akan menjadi satu daging. Itu adalah persekutuan total antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Persekutuan yang sangat unik yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Totalitasnya, intimitasnya antara laki perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan, dan itu yang sangat istimewa lagi. Dalam pernikahan itu Allah terlibat. Keterlibatannya seperti yang akan diikuti sebentar lagi. Allah akan mempersatukan melalui hambanya. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan keluarga itu sesungguhnya mereka yang telah memasuki rumah tangga itu, mereka senantiasa akan bersama dengan Tuhan yang mempersatukan. Namun acap kali dalam kehidupan ini kita lihat, memang benar perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup rumah tangga tentu tidak mulus semuanya. Di sana sini ada kerikil-kerikil, ada riak-riak, sehingga bisa juga terjadi tantangan, bahkan sampai konflik terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dan kalau kita mencatat data sekarang ini amang-inang, kita juga agak prihatin memang melihat tidak sedikit keluarga Kristen yang cerai di pengadilan negeri. Dan itu yang menjadi keprihatinan kita. Mereka dipersatukan di altar ini. Mereka dipersatukan oleh Tuhan. Tapi ketika ada kerikil itu, mereka bukan ke altar ini datang. Mereka tidak datang kepada Tuhan atau kepada hambanya, tapi justru pergi kepada yang lain.
Lalu mereka yang tidak memahami dengan baik atau menaati perintah Tuhan, mereka lalu melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, diizinkan untuk bercerai. Tapi syukur kita masih teguh mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka kita tidak terima, tapi kita tetap dalam pemahaman dan iman kita yang dipersatukan oleh Tuhan adalah tetap dipersatukan, dan kita akan membina, mengajak supaya mereka tetap dalam persekutuan mereka. Tapi akan muncul, saudaraku, lalu kalau sudah ada seperti itu, ada tantangan, ada riak-riak dalam kehidupan mereka, lalu apakah kita akan biarkan? Sudah berat tantangan, apakah kita biarkan? Di saat seperti itulah sangat penting firman yang telah ditorehkan oleh siapapun keluarga di undangan tadi dari Kolose 3 ayat 14 ini. Firman ini berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya benar, tantangan ada, riak-riak ada, itu tidak boleh kita abaikan. Jangan terus berpikir nanti saudara berdua ya, wah enak sekali ini menikah, dunia ini milik kita berdua. Itu sering kita dengar. Ya 1 minggu 2 minggu masih ya senyumnya masih sama senyumnya, tapi minggu ketiga barangkali nanti senyumnya sudah mulai berbeda. Minggu ketiga senyumnya gak tahu lagi, satu senyum satu cemberut barangkali ya. Ya kita tidak berharap seperti itu, tapi kemungkinan bisa saja seperti itu. Untuk itulah firman ini ya mau meneguhkan kita. Kenakanlah kasih, bukan sembarang kasih. Perhatikan di sekitar kita, mereka katanya memadu kasih di tempat tertentu. Tapi kasih apa yang mereka padu di sana? Kita harus hati-hati. Kalau mereka dekat belum tentu kasih yang benar. Jangan-jangan kasih yang didominasi oleh kegairahan badani saja. Dan itu yang perlu kita waspadai, saudara-saudaraku. Mereka mengatakan memadu kasih. Jangan-jangan kasih mereka itu hanya kontrak saja. Ya kalau kamu masih begini, ya kita tetap begini. Tapi kalau kamu tidak lagi seperti itu, ya kita pisah, katanya. Kalau kamu masih cantik, karena awalnya kan dia lihat cantik, ya tetap saya setia kepadamu. Tapi kalau kamu tidak cantik lagi, ya udahlah, cari yang lain, katanya. Hati-hati bahwa kasih yang seperti itu bukan yang dikatakan oleh firman ini. Tapi kasih apa, saudara-saudaraku, yang dapat mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan? Tentu jawabannya kita sudah tahu, bahwa kasih itu adalah kasih yang khas, yang ditunjukkan, dinyatakan dan telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan dia juga mengingatkan, menyuruh kita supaya melakukan kasih yang seperti kasihnya itu dalam kehidupan kita masing-masing. Apa itu kasih yang dinyatakan oleh Yesus? Kasihnya adalah agape, saudara-saudaraku. Ada apa dengan agape? Agape itu adalah kasih yang berkorban, kasih tanpa pamrih, kasih tidak ada syarat di situ. Kalau kamu ya masih sehat, aku mencintaimu, bukan seperti itu. Itu kontrak, ada syarat. Kalau kamu kaya, punya kerja yang mapan, aku setia kepadamu. Oh, itu bukan. Tapi kasih agape itu, walaupun kamu tidak sehat, walaupun kamu tidak punya pekerjaan sekarang, aku tetap mengasihimu, sayang. Kira-kira seperti itu. Yesus juga seperti itu kan, datang ke dunia.
Oleh karenanya jangan terlalu mudah kita mengatakan I love you. Boleh sih, boleh. Tapi jangan terlalu mudah, anggap enteng saja. Apalagi dengan simbol kita sekarang ya. Kalau berfoto terus apa katanya? Sarangiu. Bukan gitu kan? Kalau waktu saya remaja, mungkin juga yang sepantaran dengan saya, kalau katanya jatuh cinta, lalu digambar apa? Nah, kemudian ditaruh apa? Panah. Iya. Wah, hebat ya. I love you. Saya tusuk hatimu, kira-kira seperti itu ya. Saya tusuk hatimu. Hati-hati juga ini menusuk hati. Ya. Tapi kalau berani dia mengatakan I love you, harus seperti Yesus. I love you, saya berikan jantungku kepadamu. Saya jantungkan pusat pribadiku kepadamu. Ya. Ini harus benar-benar kita lakoni kalau kita mengatakan aku mencintaimu. Pribadiku, jantungku, pusat kehidupanku kuberikan kepadamu. Oleh karenanya perhatian seorang suami kepada istri yang mengatakan I love you harus penuh. Jangan sebelah-sebelah atau setengah-setengah. Atau apalagi tanpa hati, kan gitu ya. Dalam pasangan suami istri. Disitulah saudaraku, ketika dikatakan oleh firman ini bahwa kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Walaupun ada riak, ada tantangan sedemikian rupa, jika di dalam kasih yang berkorban tadi, yang mau merelakan dirinya berpusat kepada pasangannya, maka tetap akan bersatu. Dan itu menyempurnakan mereka dalam kekurangan, kelemahan pasangan. Waktu mereka konseling pranikah, saya buat pertanyaan seperti ini amang inang. Dan ini berlaku untuk kita semua. Joshua, sekarang kamu bersama dengan ibumu, bersama dengan istrimu, dan syukur nanti anugerah Tuhan bersama dengan putrimu. Berjalan menuju satu tempat yang sangat indah. Tapi sebelum tempat yang indah itu ada jembatan yang hanya boleh dilalui 2 orang. Dan di situ ada pengawas yang sangat ketat mengatakan, kamu boleh membawa seorang, hantarkan ke sebelah sana di tempat yang indah itu, boleh kamu jemput yang lain lagi berikutnya. Pertanyaannya untuk keluarga, siapa yang duluan kamu antarkan, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Mungkin ada banyak dalam pikiran kita, ada yang mengatakan anaklah karena dia masih kecil, butuh pertolongan penting. Ada yang mengatakan oh ibu kan udah tua, dialah yang harus menikmati yang indah itu bersama di sana. Tapi syukur mereka mengatakan pasangan hidupku yang duluan ku antarkan. Alasannya apa? Sebab kami telah dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia yang paling utama. Anak itu bukan anakku sendiri, itu anak kami. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jika sudah ada anak dalam keluarga, jangan berpikir atau berkelakuan hanya mengurus anak itu saja lalu pasangannya tidak diperhatikan, pasangannya tidak diurus. Bisa-bisa nanti pasangannya menjadi tidak lagi dekat dengan dia. Apalagi orang tua. Ya, orang tua yang melahirkan, orang tua yang berkorban, iya. Tapi ingat, anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya katanya. Loh, kejam benar, kok ditinggalin? Iya, meninggalkannya bukan berarti mengabaikan. Mengabaikannya ya saya dengan dia dan juga saudara-saudara saya yang memperhatikan. Berarti saya tidak bisa memonopoli untuk orang tua itu. Dan orang tua juga tentunya akan ingat
Oh iya, kamu kan sudah rumah tangga, kamu yang paling utama. Utamakan dulu istrimu, utamakan dulu suamimu, baru kami. Seperti itu kehidupan berumah tangga yang baik, yang penuh kasih, yang dipersatukan oleh Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengantarkan mereka sekarang ini, jangan hanya mengantarkan dalam waktu ini saja atau dalam situasi yang indah begini saja. Tapi terus kita akan tuntun mereka, kita akan perhatikan mereka supaya mereka yang dipersatukan oleh Tuhan itu benar-benar mereka saling memperhatikan, saling mengutamakan. Bahkan ketika mungkin ada kerikil yang tadi, tantangan yang tadi, kita harus ingat, kalian harus ingat loh, kalian kan sudah dipersatukan Tuhan, kamu harus tetap memeliharanya dengan baik. Ingat, kasih itu adalah berkorban. Ada pengorbananmu, ada pengampunanmu, ada panjang sabarmu. Harus seperti itu, jangan seperti saudara-saudara yang lain di tempat sana. Iya, kayaknya Pak Rumen itu ngelunjak sekarang ya. Ya udahlah, tinggalinlah itu. Wah, hati-hati Bapak Ibu, sebab iblis memang mudah ya mempengaruhi. Kata sedikit ada yang tidak baik kedengaran, itu akan dipakai oleh iblis untuk menyerang lebih besar lagi. Saudaraku, kenakanlah kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang panjang sabar, kasih ini yang akan memberikan kesempurnaan untuk saudara. Benar bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna, tapi dengan kasihnya itu kita bisa saling disempurnakan, dan saudara juga bisa akan saling melengkapi. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kita melakoni dalam hidup berumah tangga. Firman ini berlaku untuk kita semua. Jika ada sekarang ini kelemahan, kekurangan, ayo kita ingat kembali kasih Tuhan kita yang telah mempersatukan kita. Mari kita kembali kepada kasih-Nya. Itu kita lakukan dalam rumah tangga. Yang muda-muda juga yang akan menikah, jangan takut memasuki rumah tangga. Sebab banyak sekarang ini yang muda sepertinya takut memasuki rumah tangga. Ya, tantangan ada, tapi ingatlah bahwa kasih Tuhan kita akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan penyempurnaan dalam perjalanan kehidupan berumah tangga kita. Tuhan memberkati saudara berdua memasuki rumah tangga yang diawali pada hari ini. Kami akan terus senyum nanti melihat saudara ketika sudah berjalan di jalan yang dipersatukan oleh Tuhan dan penuh dengan kasih dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kerinduan dari saudara kami ini ketika mereka memasuki rumah tangga. Mereka menorehkan dalam rencana pernikahan ini bagian daripada firman-Mu, agar mereka mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya Allah Bapa, kami tahu sungguh bahwa kasih-Mu lah yang sempurna, yang mempersatukan Engkau dengan kami, mendamaikan. Dan seperti itulah dalam kehidupan perjalanan rumah tangga saudara kami. Ya Tuhan, jangan biarkan ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, mereka hanya berdua atau sendiri-sendiri. Tapi biarlah Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, mereka penuh kasih dan mereka juga saling melengkapi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur jika Tuhan boleh menggerakkan banyak hati, menghantarkan saudara berdua ini dalam pernikahan mereka. Ya Tuhan, ini adalah bagian daripada topangan kasih saudara-saudara semuanya. Dan tentunya doa mereka juga dengarlah ya Tuhan. Sehingga ketika diawali dengan sukacita bersama dengan keluarga besar, mereka juga dalam perjalanan ke depan berharap akan tetap menerima topangan yang baik dari keluarganya.
Terima kasih iya Bapa. Berkatilah semua keluarga yang ikut serta juga kami di sini. Kuatkan kami Bapa ketika kami bersama-sama menjalani kehidupan kami. Kalaupun ada tantangan, ya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan dapat menyelesaikannya. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkatilah resepsi adat juga nanti yang akan dilaksanakan, sehingga itu membawa sukacita bagi kedua mempelai ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi di bait keduanya, mempelai akan datang ke depan altar ini. Berkatilah ya Tuhan nikah ini. Berkatilah ya Tuhan nikah ini, berkati perpuluhan di sini, dan lihat sucinya. Berkatilah yang berkat pegang tangan, baik dalam susah maupun kesenangan, menurut janjinya. Saudara berdua yang dikasihi oleh Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang paling sempurna dan terutama hendaklah kamu saling mengasihi,
sebab kasih itulah ikatan yang sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Kini saya bertanya kepada pengantin pria Joshua Panangian Purba. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan warga jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Artasia Susan Panadia Simajuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan Ya. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Artasia Susan Panadia Simajunta yang telah dipilih oleh saudara Joshua Panangian Purba menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan warga jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Joshua Panangian Purba menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah Ya. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya mengatakan Joshua dan Dea yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya, memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Oke, ini surat nikah. Ya, silakan. Tetap berdiri aja.
sintua yang lain mungkin kita akan memberikan tanda kasih. Baik, buat Yosua dan Dea, kami dari Parhalado mengucapkan puji Tuhan kalau keberkatan nikah sudah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan juga selamat menempuh hidup baru. Ini bukan lagi yang hidup yang sama lagi, tetapi udah hidup yang baru, bahwa kalian sudah menjadi pasangan suami istri. Seperti Amang Pendeta tadi khotbahkan bahwa kehidupan rumah tangga kalian harus dipenuhi oleh kasih agape, yaitu kasih yang dari Tuhan. Jadi sehingga kalau ada permasalahan semua bisa tetap berpegang pada firman Tuhan. Kemudian di sini kami akan memberikan sebagai tanda kasih kami, ini adalah Alkitab juga sebagai firman Tuhan. Harapan kami tetap melayani, karena kalian juga memang sudah melayani di HKBP Mampang. Tetap ingat, mungkin kalau sebelumnya Naposo, sekarang udah bisa aktif di AMA atau di INA gitu. Bahkan mungkin salah satu mungkin bisa jadi Sintua ke depan. Itu aja dari kami, mungkin ada yang. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ketika mereka konseling, saya katakan prialah yang memegang Alkitab, tapi bukan sekedar memegangnya, dia harus pakai itu untuk mengajar, memimpin ibadah dalam keluarga. Berharap mereka akan melakoninya dalam rumah tangganya. Ya, dipersilahkan. Di saat kita akan menyanyikan pujian ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Biar aku menanti sabdamu dan taat akan firman yang beri.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah pernikahan. Dipersilakan Bapak Ibu duduk. Dia duluan. Warasmadina saluhutna paralel untuk foto pengantin dengan pendeta, kami berikan kesempatan untuk kata sambutan dari keluarga mempelai laki-laki. Shalom. Horas madina salutna. Puji Tuhan atas penyertanya, pemberkatan anak kami Yosua dan parlemen kami Dea telah berjalan dengan baik. Kiranya rumah tangga yang baru terbentuk ini membawa sukacita di tengah-tengah keluarga Purba dan keluarga Simatunta, terlebih di hadapan Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah gereja menjadi keluarga yang baik. Atas nama keluarga besar Purba kami ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah melaksanakan ibadah pemberkatan nikah anak kami dan parlemen kami. Kiranya pelayanan Amang semakin diberkati Tuhan, agar di setiap pelayanan Tuhan menjadi dupa yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai tema Diamang Patita Pediangan. Demikian juga kepada Bapak Ibu Majelis atau Parhalado HKBP Mampang Perapatan, Mada Mulyati Hami dan keluarga besar Purba di Bakabusia Munamang di acara pemberkatan pernikahan ni anak do parmen nami di pargugo itu ama tuhamu mangulai tonga-tonga ini hurei asa lembar taba-taba nama kaporsia itu hatta jala di Bakabusia Muna mersangak marmulia itu hatta. Demikian juga kepada song leader dan pemusik
dan semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah pemberkatan nikah ini, kami mengucapkan terima kasih dari keluarga besar Purba di atas pelayanan kalian. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Song-song lima hamisen keluarga besar Purba mandok mulai ate tu keluarga Opus Del di Manado, do di keluarga Opi Marsaulina Samosir naung patu begehon ede puji-pujian di tonga-tonga ni ibadah pemberkatan nikah ni anak do perempuan nami anggiat aka ede puji-pujian dapat negamuna gabe pilihan khusus itu hatta jala marhiti aka ede muna gabe jamita na mangulu di tonga-tonga ni upegesa tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni ure di Muhammad Taraja nata sore pada di keluarga besar Purba boru bere doi bebere doa kalian nami nang doa sahuta na romat dohoti acara pemberkatan di anak nami kami pasaton mulai tegudang badiam secara khusus doa mula-mula nami keluarga besar Samosir tulang nami keluarga Siburian kami pamuromuna madok mulai tuamu tulang doa mula-mula nami Samosir dirap dinarak mengudur hoki kita beremuna bau pemuna tu bagas turun dia majalo pasu-pasu parronga sarpeo diamu saluhutna dihitan na pengurison dung sipulan non sian garejon ra udur mahita tu alaman ni naung di parade ni hula-hulata Raja Simajuta di Maria Convention Center dung sipulan non ra udur mahita ibatur tuata ma paranata ibagasan pasok kita narul mobi dulot ta sererion boy marture do denggan di bagasan dame do holong jatuatai makorlas ni roa dihita secara khusus tong pasaton nami tuamu hula-hula nami Raja Simajuta keluarga besar Simajuta Situl Sadena kami pamoromuna keluarga besar Purba madang ulate tuamu hula-hula nami dengan mangudur hok kita di tong bagas joron anak nami nonggo mengelamuna borumuna nonggawe parumam nami pasu-pasu kuat taman asida keluarga nama Pelas Rohani keluarga kita Purba do keluarga Simajuta mulai ate matong dong inganan alama munan nong rade diulon ujud menang diulon adat naik sepatu kota dong sipul siang gerjon tuat nama sumaswita seluna song lima zo hata mulai nami sen keluarga Purba duita seluna horasma Kami berikan waktu untuk perwakilan dari keluarga Parboru untuk mandok. Mungkin catatan ya untuk keluarga inti mungkin bisa langsung ke gedung nanti. Jadi yang disalam di sini adalah yang memang tidak mengikuti ke gedung. Itu aja sedikit catatan. Horas Mahdita Sasudena, puji Tuhan, upacara pemberkatan baru kami dan hela kami telah berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih pada Mang Pendeta, pada semua para halado yang sudah melaksanakan pemberkatan dan juga terjadinya kegiatan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada keluarga Purba dan kepada hula-hula yang hadir pada acara pemberkatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala support atau dukungan yang telah diberikan sehingga pelaksanaan pemberkatan pagi hari ini berjalan dengan baik. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, Amang dan Inang, kami juga mengharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian pada acara pemberian adat nantinya yang akan dilakukan di Maria Convention Hall di Jalan Perintis Kemerdekaan. Rap udur mahita sian garejaon tu Maria Convention Hall untuk pelaksanaan pemberian adat kepada kedua mempelai dan juga untuk makan bersama dan mengucapkan syukur untuk pelaksanaan kegiatan itu. Imana bui pasah tonon nami tuhamu amang dot inang horasma dihita sasudina.
berikutnya kami berikan kesempatan buat kita yang akan bersalam-salaman dengan pengantin. Pengantin beserta keluarga bisa berdiri di depan. Buat pengantin dan keluarga, mungkin ada yang mau bersalaman di sini. Untuk keluarga inti mungkin bisa langsung ke gedung kali. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada keluarga. Hari ini Oke, terima kasih Amang Ina yang sudah silakan langsung ke gedung, kita tidak ada foto-foto. Ini hanya teman-temannya Bang Joshua dan Kak Dea yang akan salam-salaman di depan. Selebihnya kita langsung mempersingkat waktu, kita langsung. Silakan Amang, kalau mau salaman Amang. Amang silakan. Sebentar ya, yang mau foto sebentar, ini ada Amang Pendeta mau salam. Oke, sebentar ya, silakan Amang. Ya, untuk keluarga baik dari Simanjuntak maupun dari Purba beserta dengan hula-hula Samosir dan juga Manalu untuk segera menuju ke gedung saja ya. Kita akan segera menuju ke gedung. Yang salam-salaman hanya Huria